Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di gelombang dan saluran yang sama untuk belajar bersama dan diskusi bersama. Jadi setiap pertemuan kita harapkan ada diskusi, ada belajar, gitu ya, agar benar-benar tujuan merdeka belajar itu tercapai. Jadi tujuan dari pendidikan Indonesia sekarang itu adalah merdeka belajar. Nah, merdeka belajar itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan kita sekarang. Nah, anak sekalian, kita awali dulu pertemuan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Baik, untuk pembelajaran di pagi hari ini kita akan melanjutkan dulu untuk tanya jawab berkaitan dengan soal Sogem. Insya Allah nanti di akhir sesi kita berikan kesempatan. Kalau melihat nilainya, alhamdulillah untuk Sogem sudah maksimal, cukup maksimal di PPKN. Tinggal nanti ditambah biar tambah sempurna. Kemudian untuk pagi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sila ketiga, penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Yaitu submateri 2 kalau di modul di halaman 28. Sudah dipelajari semuanya? Bacanya di 29, Tat. Oh ya, bacanya di 29. Untuk peta konsepnya ada di halaman 28 ya. Jadi di submateri 2 ini nanti kita akan belajar 3 hal. Pertama berkaitan dengan makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Serta yang ketiga itu adalah kerukunan, wujud dari persatuan atau persatuan mewujudkan kerukunan. Ini materinya tidak ada yang hafalan, sekali lagi untuk submateri kedua ini, karena ini materinya penerapan semuanya ya. Hanya 1 atau 2 mungkin yang hafalan. Ada yang sudah membuka materinya tadi malam atau kemarin malam? Atau pada malam-malam yang lain? Aku. Oke, alhamdulillah Mbak V sudah membuka materinya. Sudah dibaca? Udah tak kerjain, Tat, soalnya. Alhamdulillah sudah dikerjakan. Start pemenang ya. Pemenang start lebih awal. Oke. Siap. Tapi kalau dalam perlombaan balap nggak boleh start awal ya. Start awal malah kena penalti. Karena ini bukan balap, maka Nana boleh mengerjakan duluan untuk modulnya. Baik, untuk sedikit mereview materi, mengulas materi. Ini sudah tampak atau belum? Sudah tampak? Bagus. Ya, langsung untuk pagi hari ini nanti kita bahas katanya persatuan dan kesatuan serta upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, anak sekalian, persatuan dan kesatuan itu sangat penting diterapkan di Indonesia. Mengapa ini kok sangat penting? Nah, Indonesia masyarakatnya majemuk. Oke, terima kasih. Karena masyarakat Indonesia majemuk. Yang lain? Kenapa persatuan dan kesatuan ini menjadi salah satu hal yang penting diterapkan atau menjadi sesuatu yang sangat penting di Indonesia? Silakan berpendapat. Menjaga tanah air. Untuk menjaga kelangsungan tanah air Indonesia. Yang lain? Tidak terjadi perpecahan. Agar tidak terjadi perpecahan. Wilayah yang luas. Indonesia memiliki wilayah yang luas. Yang lain? Agar tumbuh kerukunan dalam Lebih jelas suaranya? Agar tumbuh kerukunan antar sesama warga Indonesia. Agar tumbuh kerukunan antar sesama warga Indonesia. Anak sekalian, persatuan dan kesatuan atau persatuan yang menjadi salah satu nilai di sila ketiga ini menjadi sesuatu yang penting karena apa? Tadi sudah diungkapkan oleh teman-teman kalian,
Indonesia ini wilayahnya luas, kemudian berpulau-pulau, jumlah sukunya banyak, memiliki keragaman yang banyak. Nah, kalau tidak ada rasa bersatu, maka semuanya pengen merdeka sendiri-sendiri. Seperti dulu ketika Indonesia masih zaman kerajaan, ya, antar kerajaan perang, antar kerajaan di Indonesia saling menjajah. Kemudian seorang patih yang terkenal namanya Patih siapa? Gajah Mada. Gajah Mada. Ya, punya keinginan untuk menyatukan Indonesia. Akhirnya terwujud di 17 Agustus 1945. Indonesia menjadi negara kesatuan. Ya. Tapi sampai saat Ustaz, ini, nggih, buah palapa itu apa? apa? Buah palapa yang ada di Sumpah Palapa itu apa? Buah buah palapa. palapa. Buah palapa kalau Ustadz buah mencari itu seperti buah mojo ya kalau di sini. Nanti anak-anak bisa mencari. Nanti kita coba carikan buah palapa, bukan kelapa ya, buah palapa. Di Sumpah Palapa. Oke. Jadi ada hal-hal yang perlu kita waspadai agar persatuan dan kesatuan ini tetap utuh. Maka kita perlu upaya untuk menjaganya. Ada salah satu wilayah kita yang terlepas dari Indonesia. Wilayah mana? Timur atau Timur. Timur Leste. Timur Leste itu dulu wilayahnya Indonesia. Papua Nugini Kemudian itu ya enggak? apa? Papua Nugini. Kalau Papua Nugini sejak awal kemerdekaan memang agak apa itu namanya? Agak crash dengan Indonesia. Sehingga yang bergabung ke Indonesia adalah Papua Barat. Kalau Timur kan sudah bergabung sejak Indonesia sejak merdeka. Kemudian dulu ada namanya Gerakan Aceh Merdeka. Tapi alhamdulillah tidak berlangsung lama ya. Akhirnya Aceh masih bergabung dengan Indonesia. Itu kenapa Tad bisa ada gerakan Aceh Merdeka itu Tad? Ya, pertanyaan bagus. Di Indonesia ada upaya untuk merdeka wilayah. Ada Aceh Merdeka, ada OPM, Organisasi Papua Merdeka, ada juga Timur Leste. Kenapa kok Atau mungkin masing-masing karena negara dulu itu? negara Indonesia kan pernah jadi negara serikat ya Tad? Ya, kenapa kok kira-kira wilayah-wilayah kecil itu pengen lepas dari Indonesia? Kenapa? Karena nggak diperhatikan masyarakat mungkin. Ya, boleh, bisa. Karena adanya sedikit tidak ketimpangan dianggap. perhatian. Adanya anggapan bahwa yang diperhatikan hanya masyarakat Jawa saja, Jawa sentris. Atau mungkin di sana masyarakatnya kurang merasa diperhatikan pemerintah. Akhirnya ketika ada isu, ketika ada hoax, misalkan informasi kalau sekarang kan ya, ayo kita lepas dari Indonesia. Akhirnya menjadi masif. Kemudian kalau di Timor Leste itu ketika dilakukan jajak pendapat itu pilihan umum tapi memilih antara bergabung Indonesia dengan lepas dari Indonesia. Saat itu yang menang adalah yang lepas dari Indonesia. Sehingga ya mau nggak mau wilayahnya dilepas. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini. Oh, cara ngelepasnya gimana, Us? Cara melepasnya itu kan Berarti karena harus ini sudah sama di PBB PBB ya. Jadi Dewan PBB yang turun langsung. Kemudian karena dulu sering terjadi konflik di Timor Leste ya, konflik peperangan, akhirnya salah satu cara yang diusulkan adalah jajak pendapat saat itu. Malaysia itu dulu udah langsung lepas dari Nusantara gitu Bang. Bagaimana? Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau secara pengertian, nah ini yang pertama yang mendasari pelajaran ini dulu ya. Nanti anak-anak bisa membuka di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Kalau Dan nggak mau bertakwalah berdamai kepada. gimana Tad? Kalau nggak mau berdamai, tugas kita adalah mendamaikan gitu ya. Mendamaikan tugasnya. Kalau nggak mau berdamai, ya bahaya. Kalau kita marahan dengan saudara sesama muslim, batas marahnya berapa hari? 3 hari. Boleh Batasnya marah 3 hari 3 malam.
Tapi kalau Boleh saya sudah marah tetapi memaafkan, batasnya tapi 3 hari. merekanya Yang belum. 1 bulan gimana, Ustaz? Nah, kalau sudah 1 bulan itu dua-duanya bahaya ya. Salah satu harus mau memaafkan atau saling memaafkan. Oke, ini dasar ayat yang melandasi pentingnya persatuan dan kesatuan, bahwa kita adalah bersaudara. Oke, lanjut. Nah, secara arti, ini dulu pernah keluar di ujian, pertanyaannya apakah arti dari persatuan yang tepat gitu ya. Jadi secara arti bahasa atau secara arti istilah, persatuan dan kesatuan ini ada perbedaan. Kalau persatuan itu adalah proses membentuk masyarakat yang bersatu. Prosesnya, proses supaya bersatu. Sedangkan kalau kesatuan itu adalah wujudnya, wujud masyarakat yang bersatu. Nah, bisa dibedakan ya. Jadi proses masyarakat bersatu namanya adalah persatuan. Kalau kesatuan itu sudah bersatu, sudah terbentuk. Nah, secara arti luas, persatuan ini adalah kumpulan berbagai corak, mulai dari kalangan, ras, budaya, hingga adat istiadat. Ini persatuan. Kemudian kalau kesatuan, secara arti luas adalah hasil dari persatuan yang utuh. Nah, bisa membedakan insya Allah ya. Jadi persatuan itu adalah perkumpulan berbagai corak, ras, teman agama atau adat istiadat. Kalau kesatuan ini sudah kepada hasil dari adanya persatuan. Kira-kira Indonesia sudah bersatu belum ini? Belum. Indonesia sudah bersatu belum? Belum. Sudah terjalin persatuan dan kesatuan belum? Belum. Masih ada yang belum, Kat. Masalah Aceh sama Jawa katanya. Udah. Oke. Secara Secara umum ini sudah ada persatuan dan kesatuan. Ini sudah ada. Kalau nggak ada persatuan kesatuan bahaya ini ya. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pilihan politik sehingga terjadi perpecahan. Ada perbedaan pandangan cara hidup bernegara sehingga terjadi pertentangan. Contoh perbedaan pandangan hidup gimana Pak? Perbedaan pandangan hidup kalau masih tidak melanggar kaidah norma Pancasila dan aturan agama masing-masing tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berbeda atau melanggar Pancasila dan aturan agama masing-masing, ini yang berbahaya gitu ya. Oke. Lanjut. Manfaat adanya persatuan dan kesatuan. Ini Ustaz cuplikan 3 saja. Di buku ada banyak tuh itu. Kira-kira manfaatnya apa saja kalau ada persatuan dan kesatuan? Damai, tidak ada perselisihan. Damai, tidak ada perselisihan. Kita hidup di Jawa ini cukup nyaman ya, karena di Jawa alhamdulillah ini tidak ada konflik antar kelompok, tidak ada konflik antar suku. Kalau Ustadz pernah bincang-bincang dengan budinya Ustadz yang lama merantau di Manokwari. Jadi kalau di Manokwari itu ketika di mana, Tat? Manokwari di mana Manokwari? Ada yang tahu di mana Manokwari? Papua. Ya, itu salah satu provinsi yang ada di ujung Papua Barat. Jadi kalau di sana terjadi pertengkaran itu biasanya diselesaikan dengan peperangan, dengan tanding, dengan adu jotos. Nah, ketika adu jotosnya tidak, istilahnya salah satu pihak itu belum terima, nanti bisa terjadi perang antar suku, antar kelompok. Di sana pakai panah, pakai pedang, pakai celurit kayak gitu ya. Jadi orang pendatang kan tidak nyaman kalau di sana kalau terjadi peperangan antar suku. Nah, kita hidup di Jawa patut bersyukur karena Itu yang bagian wilayah hutan atau bisa ke kota-kotanya? ya di manapun, kadang di sana ya, di kota ataupun di yang masih hidup di daerah Berarti pedalaman. kalau di Papua tawuran biasa aja gitu. Ya kalau di sana biasa tawuran menggunakan panah, menggunakan tombak gitu ya. Kalau meninggal itu gimana sih?
Nah, kalau meninggal ya karena itu pas posisinya tawuran, yaitu menjadi kerugian masing-masing itu ya. Berarti nggak langsung Gimana? pengadilan gitu, Pak? Karena itu sifatnya apa namanya? Tawuran, maka kan kalau dibawa ke pihak berhukum, itu kan dua-duanya diperiksa. Nanti akan ketahuan yang salah siapa itu. Biasanya itu langsung dibawa ke pihak hukum atau ada beberapa yang nggak Ada usah? beberapa yang diselesaikan dengan hukum adat, ada yang diselesaikan sampai ke ranah hukum. Barangkali ada orang tuanya yang di perwira angkatan, nanti bisa tanya-tanya barangkali yang sudah pernah ditugaskan di sana, bagaimana perjuangannya di sana untuk menjaga keutuhan NKRI itu luar biasa. Itu ya, nanti bisa berbincang-bincang dengan ayahnya atau saudaranya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi salah satu manfaat adanya persatuan dan kesatuan, tadi hidup damai, kemudian dapat mengatasi pertentangan perbedaan pandangan, kemudian membuat suasananya aman, tentram. Itu manfaatnya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, makna dari persatuan dan kesatuan ini bermakna 3 hal. Makna pentingnya. Jadi yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi. Ini makna persatuan dan kesatuan. Kita tahu bahwa diri kita pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Kemarin sudah menemukan semuanya ya, kelebihan dan kekurangan. Ustadz pantau kalau di PA-nya Ustadz sudah menuliskan semuanya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangan itu akan tertutupi jika kita bersatu. Misal, Hasna dan Karel, tambahan Daru, tambah Arham, tambah V. Satu kelompok belajar misalkan. Diberikan tugas kelompok membuat penelitian. Yang satu kelebihannya vokal. Bicaranya cas gitu ya. Yang satu hobinya mikir, yang satu hobinya nulis, yang satu hobinya mencari informasi. Ketika disatukan, maka dalam satu kelompok itu akan menjadi kelompok yang luar biasa. Misalkan begitu. Nah, itulah tadi menjalin percayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi. Yang kedua, saling menghargai. Maknanya itu adalah saling menghargai sesama. Kemudian yang ketiga, saling menjaga rasa kekeluargaan dan persahabatan. Inilah 3 makna penting dari persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada saling percaya ini bahaya ini ya. Oke, dari 3 makna ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Lanjut. Sekarang penerapannya, insya Allah anak-anak sudah menerapkan semuanya. Oke, sudah menerapkan persatuan dan kesatuan baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, ataupun hidup bernegara. Sudah menerapkan semuanya ya? Sudah merasa menerapkan? Sudah merasa atau belum? Sepertinya sudah. Sepertinya sudah. Nah, coba nanti kita lihat apakah kita sudah menerapkan persatuan dan kesatuan di minimal di rumah kita atau belum. Oke, kita lihat. Pertama di lingkungan keluarga. Sudah semuanya ini? Coba dari 5 ini. Sudah. Iya. Ini cuma contoh loh ya, banyak yang lain contohnya. Anak-anak insya Allah bisa memberikan. Nah, terus kalau misalnya orang tuanya yang nggak mau mendengarkan nasihat anaknya gimana, Tat? Orang tua tidak mau mendengarkan nasihat anak. Sebenarnya penggunaan nasihat itu lebih tepatnya dari orang tua kepada anaknya ya. Pendapat maksudnya. Ya, kalau anak itu memberikan pendapat ke orang tua atau masukan. Tat, maaf. Ini yang poin berapa Mbak Asna? Tidak memaksakan kehendak orang lain, maksudnya Tidak kan memaksakan kehendak orang lain. saya beri pendapat. Hmm. Maksudnya misalnya ibu saya beri pendapat. Nah, saya tidak mau
tapi ibu saya maksa gitu, yang salah siapa tadi? Ya, kalau seperti itu, posisi kita sebagai seorang anak terkadang harus mematuhi perintah dari orang tua meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, Tapi jadi juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya itu untuk kepentingan kita sendiri, maksudnya untuk biar lebih biar lebih baik mungkin itu. Biar lebih baik, tapi orang tuanya gak mau, gimana? Oh, kalau seperti itu bisa diadakan diskusi gitu ya. Kadang pertimbangan orang tua itu lain. Jadi kadang menerima masukan kita atau tidak, yang paling penting adalah kita senantiasa memberikan masukan ya. Kalau ayahku bilang iya nggak apa-apa, bundaku bilang enggak gitu, harus Nah, nanti yang bisa ini siapa dimusyawarahkan, oke. Jelas insya Allah untuk semuanya ini sudah diterapkan ya. Jadi di lingkungan keluarga kita insya Allah terbuka semuanya, kemudian saling melengkapi, oke, saling mencintai antar anggota keluarga. Oke, lanjut. Penerapan di lingkungan sekolah. Nah, ini posisi ketika masih luring. Membersihkan lingkungan bersama, menjenguk salah satu warga yang sakit. Kalau sekarang kan kalau menjenguk yang sakit malah hati-hati. Sakitnya dilihat dulu sakit apaan gitu ya. Bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, ini pas luring, saling menghormati. Nah, ini luring atau daring insya Allah bisa. Ada yang di sini berasal dari suku Sunda? Ya, tidak. Ada yang orang tuanya berasal dari suku Sunda? itu Minang. Ada? Bundaku mungkin. Ya enggak tahu. Aslinya orang Bandung, kumaha, Damang? Atau berasal dari Damang. Jawa Timur? Atau berasal dari luar Jawa? Insya Allah kita bisa saling menghormati ya. Kemudian bergotong royong. Oke. Lanjut. Contoh di lingkungan masyarakat. Hidup rukun di masyarakat. Menyelesaikan masalah sosial bersama-sama. Bergaul dengan warga masyarakat tidak membeda-bedakan. Menggunakan bahasa Indonesia ketika bergaul dengan antar suku. Bakti sosial. Oke, insya Allah ini kalau di masyarakat kaitannya dengan orang tua juga pelaksananya. Nah, sekarang yang terakhir adalah pelaksanaan di lingkungan negara. Bagaimana kita hidup bernegara. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya kalau saat ini apa ini? Nomor 1 ini. Mendahulukan kepentingan. Menaati aturan sesuai prokes ketika berpergian keluar rumah. Dengan berita kita mendahulukan kepentingan bangsa. Meskipun PPKM diperpanjang, yo ikhlas gitu ya. Ikhlas menjalani. Itu berarti mendahulukan kepentingan bangsa. Emang PPKM diperpanjang? Karena PPKM sekarang iya diperpanjang lagi sampai tanggal 23 ya. Sampai sekali. Ya, ini. Karena ada corona. Ada tenda-tenda depan Muardi itu kan dulu kan dipakai buat berarti alhamdulillah pasien itu COVID itu terjadi penurunan. Sekarang kosong ya. Gak ada pasien COVID tadinya pasien kanker, pasien bronkitis, pasien artinya berarti semoga penanganannya segera membuahkan hasil sehingga nanti anak-anak di semester 1 ini bisa bertatap muka. Walaupun dan semoga tidak seperti India yang memiliki varian baru. Lah ya itu ya. Itu yang masuk ke Indonesia juga udah ada varian baru gitu. Ya, maka kita ini poin 1 ini penting ya. Mendahulukan kepentingan bersama biar sehat semuanya, biar semangat semuanya. Virus corona kok bisa bermutasi tuh gimana caranya, Pak? Ya nanti kita bedah ketika pembelajaran IPA ya. Nanti insya Allah kita bedah. Bisa loh mutasi. Varian Delta itu ke Indonesia apa ketiup angin atau gimana sih lah? Ya siap, nanti kita bedah di kan pembelajaran itu kan nggak ada IPA. yang ke India. Siap, kan ada lanjut warga India yang di sini kan. Jelas-jelas. Ya, nomor 2 dulu. Yang 2 adalah memberi kesempatan yang sama kepada setiap suku bangsa untuk perkenalan kesenian daerahnya. Insya Allah ini sudah ini ya. Nomor 3, memajukan pergaulan demi persatuan. Nomor 4, memberi kesempatan kepada semua daerah untuk mengembangkan budaya daerahnya. Insya Allah ini sudah diterapkan di Indonesia.
Oke. Bahkan di Indonesia itu ada salah satu hukum adat yang tidak boleh diowah-owah. Seperti adatnya orang Baduy, kemudian suku-suku di Kalimantan, itu masih boleh dilaksanakan di sana. Lanjut. Sekarang yang terakhir adalah menjaga persatuan. Tadi dari beberapa contoh masa lampau, bahwa ternyata upaya untuk merongrong persatuan itu selalu ada di negara kita, maka kita perlu upaya bersama untuk menjaga persatuan. Nah, siap atau tidak ini menjaga persatuan? Insya Para Allah saja. generasi bangsa yang ke depan akan menggantikan para pemimpin bangsa ini. Siap ya? Jaga persatuan tapi dengan cara yang Tidak, Tat. sedikit berbeda. Loh, kok tidak, Bi, Saya- Mas Iji? Saya tinggalnya bukan di sini, Tat, nanti. Ya, di mana? Beda negara, beda negara. Wah, mantap. Rencana tinggalnya di mana, Mas Iji? Saya rencananya tinggalnya di Singapura, Tat. Singapura. Kalau Mas Iji di mana? Amerika kalau jadi buron jadinya di Rusia. Sama sih. Di Rusia. Pengen kuliah di sana? Amerika. Enggak, Amerika Ini doang. apa? Kuliahnya pengen di agensi IA. Wih, mantap nanti ya ketemu FBI. Oke. Jadi untuk dimanapun kita berada, entah di dalam negeri ataupun di luar negeri, upaya menjaga persatuan itu tetap penting ya, walaupun kita tidak tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena kita statusnya adalah warga negara Indonesia. Jadi walaupun kita tinggal di luar negeri, kalau kita memberikan berita positif, prestasi yang banyak, yang positif, itu kan nanti menyatukan warga Indonesia. Salah satu contoh adalah yang memberikan penemuan kemarin berpartisipasi dalam penemuan vaksin AstraZeneca kalau nggak salah ya. Itu kan warga Indonesia. Kemudian prestasi dalam hal olahraga juga. Jadi meskipun kita tinggalnya nanti anak-anak kuliahnya di Australia, di Inggris, di Jepang, Korea, tetap persatuan itu penting. Nah, caranya gimana untuk menjaga persatuan? Yaitu dengan memperkokoh persatuan dan menerapkan Pancasila, implementasi Pancasila, kembali lagi ke Pancasila. Kemudian mengimplementasikan Sumpah Pemuda. Ada yang masih ingat isi Sumpah Pemuda? Enggak lupa. Enggak lupa berarti masih ingat. Aku lupa, Ustadz. Lupa. Isinya apa? Coba, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Janji. 1, isinya apa? Pelajaran kelas 5 loh. Ya Mas Oni, isinya apa Mas Oni Sumpah Lupa, Pemuda? aku bilang lupa. Oh, lupa. Wah, Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air kamu Indonesia. tahu. Ya, bertumpah darah 1 tanah air Indonesia. Lu nggak apa-apa baca, kan ada usaha. Nomor 2, isinya apa? Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Oke, bangsa Indonesia. 3, Satu kita teguh. bersatu kita teguh. Yang ketiga, isi Sumpah Pemuda loh. Mana? Jalan Putri Indonesia dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Diingat-ingat loh ya. Kita para pemuda dan pemudi Indonesia ini ya. Calon pemuda dan pemudi ini. Aku masih anak kecil, Tat. Ya kan bentar lagi jadi pemuda dan pemudi. Oke. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Yo, artinya apa Mas Bani? Yang lain jawab dulu. Beda-beda tapi tetap satu jiwa. Oke, mantap. Kali ini nggak lupa ya. Berbeda-beda tetap satu jiwa. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bani kemudian apalagi cuma yang pendek-pendek, Tat. Yo, nggak apa-apa. Berarti nanti biar mudah hafal dipendek-pendekin semuanya ya. Hiu. Hafal. Oke, salah satu contoh sikap yang menerapkan atau untuk menjaga persatuan itu adalah gotong royong, tolong menolong. Otonomi daerah, ada yang tahu arti otonomi daerah? Ormas yang baik. Otonomi daerah. Jahat. Loh. Oh, nggak ngerti aku.
Ini nggon Muhammadiyah ortom, ini otonomi daerah. Oh, itu Pak coba. Ada yang pernah dengar aku kata ngertinya otonomi raja daerah? kerajaan Turki, Tat. Kerajaan Aku Turki. pernah dengar anatomi, Tat, bukan Ottoman tapi otonomi, Tat namanya. Tat. Ada otonomi daerah, ada anatomi kalau di istilah IPA ya. Otonomi daerah itu adalah kewenangan pusat untuk memberikan daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi tidak diatur semuanya dari pimpinan pusat, tapi ada aturan-aturan dari daerah, aturan kecamatan, tingkat RT RW. Kemudian yang Kayak keempat, apa, Tat? sifat Contohnya, kekeluargaan. Tat. Contohnya Contohnya, kayak apa, Tat? contoh konkretnya adalah kalau yang Di peraturan Solo, dari RT. pusat, di Jawa Tengah. contoh yang konkret dari pusat sampai ranah RT sama itu adalah bahwa warga Indonesia harus memiliki KTP yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Itu kan sama antara pusat sampai tingkat RT aturannya. Kemudian contoh aturan yang tiap daerah berbeda. Di PPKM atau penanganan PPKM level. Itu kan ada daerah yang dikategorikan PPKM-nya level 4, ada level 3, ada level 2, level 1. Nah, ini Kita kan level penanganannya berapa, Tat? berbeda. Kalau di Jawa masih level 4 semuanya ya. Jawabannya masih level 4. Ustad, Oke. kok ngilang? Apanya yang hilang? Halo? Halo? Cek. Halo? Belum bisa melihat. Sepertinya Sudah sih belum? tidak bagus internetnya. Oh, udah bagus. Sudah? Aduh, Jadi kenapa kelempar, Tat? sudah, Tat. Oh, di sini keterangannya your internet unstable. Berarti orang stabil internet. Jadi penanganan COVID itu kan antara Jawa dan Sumatera, kemudian Kalimantan kan masing-masing daerah diberikan kewenangan itu yang disebut otonomi daerah. Kemudian adanya peraturan. Selain ada peraturan baru ini yang dari dulu kayak apa, Tat? Yang dari dulu. Kalau yang dari dulu yang Ustadz ketahui adalah untuk Yang di Aceh untuk peraturan Menjadi agama keresidenan. Islam itu, Tat. seperti Aceh. Aceh boleh menerapkan hukum Islam karena di sana mayoritas kan Islam. Jadi kalau di sana tidak berjilbab itu ada hukumannya sendiri, misalkan dicambuk. Kemudian ada orang berboncengan dengan lawan jenis tapi bukan muhrim, dicambuk juga. Itu misalkan kan itu hukum-hukum daerah, tidak boleh dipakai di Berarti daerah. sesama Kalau saudara saudara gimana? Us, berarti ojol di sana nggak boleh no Us kayak gitu no Itu Us. hanya contoh, kalau ojol Ustadz kurang tahu kalau saat ini gitu ya. Dan mungkin Kalau ojolnya ojol di sana, nganterin cewek. ya, ojolnya kan mungkin dicambuk ada ojol langsung. putri, ojol putra itu kan, jadi pas request, pas pesan kan bisa gitu ya. Barangkali nanti bisa tanya-tanya di sana. Berarti Gojeknya di sana beda Ya jenis, mungkin ya. Tat. Oke, itu manfaat otonomi daerah. Jadi masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kemudian sifat kekeluargaan, musyawarah, kerjasama. Oke, ada pertanyaan dulu? Selesai. Ye, selesai. Ye. Terakhir Kita ini yang akhiri. paling penting ya. Jadi kita perhatikan hadis Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, Tat, itu bukannya ada di mana ini? Ini sebagai penutup ya. Ya, sebagai penutup. Jadi Yaitu kita kata-kata harus mutiara. mengoreksi apakah kita ini memberikan manfaat janji pada pelajar orang lain. Muhammadiyah nggak sih, Tat? Gimana? Itu ada di janji pelajar Muhammadiyah nggak, Tat? Itu jadi Ada, itu pribadi salah satu yang poin bermanfaat. janji pelajar Muhammadiyah. Oke, ada pertanyaan dulu untuk persatuan, kesatuan, dan upaya menjaga persatuan. I think nope. Cukup? Kalau sudah cukup untuk hari ini, nanti yang dikirimkan di kelas 7 pengen yang mana? Yang Aku ada. pengennya Tat, nggak ada. Nggak ada. Baik, untuk PPKN, karena ini yang dikerjakan cukup banyak ya, maka yang dikumpulkan Ustadz Per 30 waktu
tidak hanya hari ini. Berapa hari ya kira-kira ini? Nah, Hal Satu berapa Tat? minggu. Terus nanti aku ganti pakai HP ya, laptopnya baterai. Ya. Untuk hari ini cukup di halaman 32 dan 33 aja. ya, Oke, Astagfirullah. Oh, ya, itu saja ya. salah, Itu yang di kelas 7. Kemudian untuk materi trainnya, berarti materi minggu kemarin tambah yang hari ini. Untung aku nggak dapat. Nanti Aku insya Allah nggak untuk soal daftar. soggemnya Ustadz, ini nanti kalau sekalian sama 34 boleh nggak? Lat? Oh boleh. Halaman ngerjainnya. Ya, ngerjainnya sekali sama 34 boleh. Tata aku tak kerjain semua yang 32, 33, 34. Berarti boleh ke halaman 37. 38, 39, 40. Tata aku 37, 38, 39 sudah semua. Alhamdulillah tinggal aku foto. sudah. jepret. Siapa Oke. Tat yang kayak gitu? Siapa Tat? Ada. Ini Ustadz lihat wajahnya ada kok ya. Terlihat wajah-wajah yang sudah mengerjakan itu ya. Aku sudah. Meskipun diam. Meskipun Berarti diam gitu udah. ya. Ya, Kenapa? Nggak percaya aku biasanya. Enggak percaya. Enggak. silakan tanya. Yang diam-diam. Itu loh, V udah ngerjain nih. Ya, itu Ya, dulu mungkin untuk hari nggak sampai ini. habis. 32, 33. Untuk pembahasan soal di halaman 39 dan 34, insya Allah kita bahas besok Sabtu atau Jumat ya, waktu kita nyampaikan Zoom untuk kisi-kisi. Oke. Silakan dicoba dulu. Tidak ada pertanyaan, yakin? Halo. Baik, kalau tidak ada, semoga dengan kita belajar tentang persatuan tadi, rasa persatuan kita semakin meningkat dan Indonesia semakin maju di masa depan, di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Merdeka untuk 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Us Agus, coba Oke. bacain teks proklamasi. Teks proklamasi isi aja. Aduh, Jangan, suaraku jelek. Suaranya saya juga cempreng. Membaca proklamasi. Ya, Mas Oni. Oke, maksudku bukan aku mau baca juga sih. Mau baca. Siap. Ini